Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Jangan lupa follow juga akun Instagram saya, Hermawan Haryati, dan ADD pertemanan di Facebook saya, Hermawan Hanggum. Mudah-mudahan pertemanan kita membawa manfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal kompetensi teknis sejarah. Disimak baik-baik soalnya dari nomor 21 sampai nomor 30. Dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Jangan di-skip ya, dari nomor 21 sampai nomor 30. Ditonton sampai selesai, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 21. Perhatikan paparan berikut ini. Pada masa bercocok tanam, kemampuan berpikir manusia mulai berkembang, sehingga timbul upaya menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam suatu masa tertentu. Dalam upaya tersebut, maka manusia bercocok tanam dan tidak lagi tergantung kepada alam. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik kehidupan manusia pada masa tersebut adalah A. Kemampuan berpikir rendah. B. Hidup berpindah-pindah. C. Hidup bercocok tanam. D. Tergantung pada alam. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 21 ini adalah C, yaitu mulai bercocok tanam karena sudah capek berpindah-pindah tempat. Jadi mereka sudah mulai berkembang pemikirannya untuk mulai menghasilkan makanan atau food producing. Kita lanjut ke soal nomor 22. Sebelum kita ke soal nomor 22, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 22. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, muncul pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat tahun 1950. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian RIS. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan APRA tahun 1950 adalah A. Menangkap semua tentara Belanda yang terlibat dan diasingkan keluar. B. Melakukan tekanan kepada pimpinan tentara Belanda dan operasi militer. C. Melucuti senjata tentara Belanda yang dipakai pemberontak dan dimusnahkan. D. Menarik semua tentara yang bertugas di setiap negara bagian RIS ke pusat. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 22 ini adalah B, yaitu melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan operasi militer untuk menumpas pemberontakan APRA. Kita lanjut ke soal nomor 23. Proklamasi Kemerdekaan 1945 berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, tatanan Hindia Belanda ataupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia. Di dalamnya berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dari pernyataan di atas, makna paling penting yang dapat diambil dari pembentukan pemerintahan ialah A. Indonesia bebas menentukan masa depan bangsanya. B. Indonesia sudah mampu berdiri tanpa bantuan negara lain. C. Indonesia sudah terlepas dari penjajahan bangsa lain. D. Indonesia dapat menyusun pemerintahan sendiri dengan tatanan hukum sendiri. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 23 ini adalah D, yaitu bangsa Indonesia sudah dapat menyusun pemerintahan sendiri dengan tatanan hukum sendiri. Artinya bangsa Indonesia sudah mandiri. Kita lanjut ke soal nomor 24.
Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. Oligarkis, B. Demokratis, C. Militeristis, D. Otokratis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 24 ini adalah B, yaitu dilaksanakan dalam politik ketatanegaraan yang demokratis, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibentuknya Dokuritsu Zunbiko Sakai. 2. Non-kooperatif. 3. Penculikan Bung Karno ke Rengas Dengklok. 4. Pengaboman Hiroshima. 5. Janji kemerdekaan dari Jepang untuk Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang termasuk strategi perjuangan Indonesia pada masa menjelang proklamasi? A. 123, B. 234, C. 135, D. 345. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 25 ini adalah A, yaitu 123. Jadi, strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang demokrasi adalah dibentuknya Dokuritsu Zunbiko Sakai, non-kooperatif, dan penculikan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Kita lanjut ke soal nomor 26. Salah seorang yang tidak termasuk tokoh Perhimpunan Indonesia adalah A. Muhammad Hatta, B. Sutomo, C. Gunawan, D. Sutarjo Kartohadikusumo. Tentu jawaban yang benar pada soal nomor 26 ini adalah C. Gunawan. Gunawan tidak pernah disebutkan dalam tokoh-tokoh atau pahlawan Perhimpunan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 27. Contoh periodisasi peristiwa sejarah Indonesia yang tersusun secara kronologis adalah A. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan. B. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. C. Masa kemerdekaan, masa pendudukan Jepang, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, dan masa kolonial Belanda. D. Masa pendudukan Jepang, masa kolonial Belanda, masa kerajaan Islam, masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa kemerdekaan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 27 ini adalah B, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha adalah masa yang tertua atau masa pertama bangsa Indonesia. Jadi untuk pilihan jawaban C dan D sudah pasti salah. Kemudian setelah masa kerajaan Hindu-Buddha dilanjut dengan masa kerajaan Islam. Ini di mana agama Islam mulai masuk ke Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan masa kolonial Belanda. Para penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Untuk pilihan jawaban A salah. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Setelah masa kolonial Belanda dilanjutkan dengan masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, dan sekarang ini masa reformasi. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 27 ini adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Struktur ekonomi Indonesia yang masih bercolak kolonial. 2. Kegagalan sistem ekonomi Alibaba dan Plan Kasimo. 3. Lemahnya pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha asing. 4. Dilaksanakannya program Seiring oleh Sarifuddin Prawira Negara. Dari pernyataan di atas yang merupakan kondisi yang mendorong dikeluarkannya program ekonomi Gerakan Benteng oleh Sumitro Joyohadikusumo ditunjukkan dengan nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 28 ini adalah B, yaitu poin 1 dan 3. Jadi struktur ekonomi Indonesia yang masih bercorak kolonial dan lemahnya pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha asing. Ini adalah kondisi yang mendorong dikeluarkannya program ekonomi Gerakan Benteng oleh Sumitro Joyohadikusumo. Kita lanjut ke soal nomor 29. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia atau wilayah manapun itu disebut dengan A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Suaka, D. Deportasi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 29 ini adalah deportasi. Jadi, tindakan mengeluarkan paksa ini apabila orang masuk ke negara kita atau negara lain tidak menggunakan dokumen yang sah. Atau bisa jadi masa aktif dokumennya sudah habis, atau bisa jadi mereka adalah buronan. Jadi harus dideportasi, dikeluarkan secara paksa. Kita lanjut ke soal nomor 30.
Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19, terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini. Karena kecuali berarti yang bukan ya kawan. A. Industri gula, B. Industri kelapa sawit, C. Industri teh, D. Industri kopi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 30 ini adalah A, yaitu industri gula. Jadi industri gula ini tidak termasuk pada pemindahan ekonomi penduduk pada abad ke-19. Jadi, untuk pilihan jawaban B, C, D adalah pilihan jawaban yang tepat bahwa akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri kelapa sawit, teh, dan kopi, kecuali industri gula. Demikianlah 10 soal tes kompetensi teknis sejarah dari nomor 21 sampai nomor 30. Silahkan ditonton ulang, disimak baik-baik, dipahami soalnya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.